Selamat pagi dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Dolin Adipapa dari D2 Teologi. Akan presentasikan hasil kerja saya yang berjudul Transformasi Kerohanian Mahasiswa di Era Digital. Ya, kita langsung masuk dalam latar belakangnya. Penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang pesat ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk praktik spiritual dan keagamaan. Era ini mengubah cara mahasiswa mengakses informasi keagamaan, berinteraksi sosial, dan menjalankan ibadah, menghadirkan baik peluang maupun tantangan baru. Definisi perkembangan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa yang menghasilkan penemuan dan inovasi baru, sehingga membuat teknologi menjadi lebih canggih dari masa ke masa. Kemajuan ini bertujuan untuk mempermudah aktivitas manusia, meningkatkan efisiensi, dan menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, transformasi, dan komunikasi. Dampak positifnya, yang pertama, akses informasi keagamaan yang luas. Mahasiswa dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber belajar agama seperti e-book, artikel, jurnal ilmiah, dan video edukasi dari seluruh dunia, memperluas wawasan spiritual mereka di luar materi kuliah. Yang kedua, kemudahan beribadah dan studi agama. Aplikasi mengingat waktu ibadah, Alkitab atau kitab suci digital, dan platform kajian keagamaan daring memudahkan mahasiswa dalam menjalankan praktik keagamaan dan mendalami spiritual di waktu yang fleksibel. Lanjut, yang ketiga, mempercepat komunikasi dan memperkuat jaringan. Teknologi digital memfasilitasi komunikasi yang cepat antar sesama anggota komunitas rohani, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan berdiskusi dan saling mendukung secara virtual, menumbuhkan masa kepedulian sosial. Yang keempat, platform dakwah, penginjilan digital. Media sosial dan platform daring menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan dan ajaran agama kepada generasi milenial, menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Dan dampak negatifnya, yang pertama, gangguan fokus dan perhatian. Kemudian kemudahan akses terhadap media sosial, yaitu game dan hiburan digital lain, dapat mengalihkan fokus mahasiswa dari kegiatan rohani yang membutuhkan ketenangan dan perenungan pribadi seperti berdoa atau membaca kitab suci secara mendalam. Poin yang kedua, paparan konten negatif dan radikalisme. Internet berisi konten yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar, yang dapat menimbulkan gangguan dalam pemahaman spiritual dan bahkan membawa pada penyimpangan pemahaman atau radikalisme. Poin yang ketiga, individualisme dan kurangnya interaksi langsung. Keterlibatan berlebihan dalam dunia maya dapat melemahkan komunikasi dan interaksi tatap muka dalam kegiatan keagamaan, menumbuhkan sikap individualisme atau antisosial. Poin yang keempat, krisis moral dan lunturnya norma sosial. Arus globalisasi dan informasi yang cepat dapat menyebabkan disorientasi
identitas dan spiritualitas, serta melunturkan nilai-nilai dan norma moral yang penting dalam kehidupan nyata. Poin yang kelima, kecanduan digital. Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan menghambat pertumbuhan spiritual yang seimbang. Tujuan teologis yang pertama. Tinjauan bukan. Tinjauan teologis. Poin yang pertama, ikon digital yang bersaing. Media sosial dapat menciptakan ikon digital yang bersaing dengan Kristus sebagai pusat afeksi dan identitas mahasiswa. Pengarah pada iman yang lebih bersifat performatif, sekedar penampilan di ruang maya. Poin yang kedua, gangguan dan kurangnya keheningan. Arus informasi yang deras dan notifikasi terus-menerus menyulitkan mahasiswa untuk menemukan suasana hening dan tenang, dan diperlukan untuk kegiatan rohani pribadi seperti berdoa, membaca Alkitab, dan merenung atau kontemplasi. Poin yang ketiga, krisis identitas iman. Mahasiswa rentan terbawa arus globalisasi digital yang dapat menimbulkan kebingungan dalam pemahaman dan penghayatan spiritual mereka akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Poin yang keempat, formalisme ibadah. Terdapat kekhawatiran teologis mengenai agama digital religion yang mengubah pola ibadah menjadi sekadar interaksi daring, berpotensi mengaburkan makna sakramen dan esensi kehadiran fisik dalam komunitas gereja. Menurut Alkitab dalam Amsal 1 ayat 7 menekankan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan yang diterpretasikan bahwa penggunaan teknologi harus berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, Matius 28 ayat 19 sampai 20, amanat agung menjadi dasar bagi upaya pengajaran dan penyebaran nilai-nilai Alkitab, termasuk penggunaan media digital untuk tujuan dakwah atau pendidikan iman. Yang ketiga, kitab Roma 12 ayat yang kedua yang berbicara tentang tidak menjadi serupa dengan dunia, digunakan sebagai landasan dalam membentuk spiritualitas di tengah arus informasi digital yang bisa mengganggu fokus kerohanian. Dalam kesimpulan, kita masuk dalam kesimpulannya. Kesimpulan utama dari transformasi kerohanian mahasiswa di era digital adalah adanya pergeseran signifikan dalam cara mereka mengakses, memahami, dan mempraktikkan ajaran agama atau spiritualitas yang ditandai oleh peluang baru sekaligus tantangan yang kompleks. Demikian hasil presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.